Niko menatap mata istrinya lama sekali. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Han, mungkin mereka benar. Mungkin kita salah. Tapi satu hal yang pasti, cintaku padamu tidak pernah salah. Dan selama kita masih punya itu, kita tidak kalah. Let's go. Hari-hari setelah Hana jatuh sakit menjadi masa paling berat dalam hidup Niko. Ia berhenti menghitung malam tanpa tidur, duduk di samping ranjang, memandangi istrinya yang masih lemah. Dunia serasa menutup semua pintu, pekerjaan hilang, keluarga menjauh, tetangga mencibir. Namun, seperti fajar yang pelan-pelan mengusir malam, sebuah cahaya kecil mulai datang. Suatu pagi, dokter yang menangani Hana mendekati Niko setelah pemeriksaan. "Pak Niko," katanya, "istri Anda butuh waktu pulih. Tapi yang lebih penting adalah lingkungan. Ia harus merasa dikelilingi kasih sayang. Tekanan batin justru lebih berbahaya dari sakit fisik." Kalimat sederhana itu menancap di hati Niko. Ia sadar, selama ini ia hanya sibuk menyalahkan diri. Padahal yang dibutuhkan Hana adalah kehangatan, bukan beban tambahan. Hari itu, Niko mengganti cara pandangnya. Ia mulai menghibur Hana dengan cerita-cerita kecil tentang masa SMA mereka, tentang bunga yang tumbuh di pinggir rumah sakit, bahkan tentang mimpi-mimpi yang dulu sempat mereka bicarakan. Hana mulai tersenyum tipis, walau masih pucat. Senyum itu saja sudah membuat dunia terasa lebih terang. Tak lama, datang seseorang yang tak disangka. Pak Harun, tetangga lama mereka saat masih SMA, yang kini menjadi dosen di universitas negeri. Ia mendengar kabar Hana dari kenalan dan langsung menjenguk. "Aku tahu kalian sedang susah," katanya, menepuk bahu Niko. "Niko, kau anak yang rajin sejak sekolah. Aku bisa bantu mencarikan kerja sambilan. Tidak besar, tapi cukup untuk bertahan." Mata Niko berkaca-kaca. "Pak, saya sudah kehilangan arah." Tawaran ini seperti jalan keluar yang Tuhan kirimkan. Pak Harun tersenyum. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia berjuang. Beberapa hari kemudian, Niko diterima menjadi asisten riset di universitas. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk biaya hidup sederhana. Yang lebih penting, ia bisa kembali berdiri dengan harga diri. Hana, perlahan, mulai membaik. Setiap kali melihat Niko pulang dengan senyum meski tubuhnya lelah, ia merasa hatinya menghangat. "Nik, terima kasih, kau tetap ada. Padahal kau bisa saja menyerah." Niko menggenggam tangan Hana erat. "Mana mungkin aku menyerah? Han, kau adalah rumahku. Tanpamu, aku hanyalah orang asing di dunia ini." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hana tertawa kecil. Tawa tipis, tapi cukup untuk mengusir gelap yang sempat menelan hati mereka. Di luar jendela rumah sakit, matahari sore jatuh indah. Burung-burung kembali ke sarang. Seakan alam pun memberi tanda. Badai belum usai, tapi setidaknya ada cahaya kecil yang kini menyinari jalan mereka. Masa pemulihan Hana berjalan perlahan. Dengan sabar, Niko selalu mendampingi. Kini, meski belum sekuat dulu, Hana sudah bisa berjalan di halaman kecil rumah sakit, ditemani tangan Niko yang tak pernah lepas menggenggam. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Cobaan baru datang, seperti ombak yang tak memberi jeda bagi kapal yang hampir karam. Suatu pagi, Hana menerima surat resmi dari instansi tempatnya bekerja sebagai pegawai negeri. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya singkat tapi menusuk, peringatan disiplin karena dianggap terlalu sering izin sakit dan tidak fokus pada pekerjaan. Air mata Hana jatuh. "Nik, aku takut, aku bisa kehilangan pekerjaanku." Niko memeluknya. "Tenang, Han, kita akan hadapi. Kau jangan pikir sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian." Belum selesai dengan itu, keluarga Hana mulai ikut campur. Ibunya datang, wajahnya penuh cemas sekaligus marah. "Hana, kenapa kau biarkan dirimu sengsara begini? Seandainya dulu kau dengar kata kami, jangan menikah diam-diam, hidupmu pasti lebih baik. Lihat sekarang, ayah Niko menolak, pekerjaan Niko hilang, kau pun sakit. Apa ini yang kau sebut bahagia?" Hana terdiam. Kata-kata ibunya seperti belati yang menusuk. Ia tahu ibunya peduli, tapi kalimat itu hanya membuat hatinya semakin rapuh. Niko mencoba menenangkan, tapi justru jadi sasaran amarah. "Kau lelaki, seharusnya melindungi istri,
Kenapa malah menyeretnya ke penderitaan? Nico menunduk, menahan diri, ingin menjawab. Tapi ia tahu, luka keluarga tak bisa disembuhkan dengan perdebatan. Di sisi lain, pekerjaan baru Nico sebagai asisten riset tidak semulus harapan. Salah satu dosen senior terang-terangan meremehkannya. Kau pikir cukup hanya bermodal rajin? Dunia akademis bukan tempat main-main. Jangan bawa masalah pribadimu ke sini. Nico sering pulang larut, tubuh lelah, pikiran tertekan. Tapi setiap kali melihat Hana menunggunya dengan senyum tipis, ia kembali bersemangat. Suatu malam, Hana tak bisa menahan lagi air matanya. Ia berkata lirih, "Nick, bagaimana kalau semua orang benar? Bagaimana kalau kita memang salah melawan dunia? Aku takut tak sanggup lagi." Nico menatap mata istrinya lama sekali. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Han, mungkin mereka benar. Mungkin kita salah. Tapi satu hal yang pasti, cintaku padamu tidak pernah salah. Dan selama kita masih punya itu, kita tidak kalah." Hana terisak dalam pelukan Nico. Dalam kelelahan dan tekanan, menjadi satu-satunya kekuatan yang menahan mereka dari derita. Hari-hari Hana dan Nico seperti berjalan di atas air. Sekali salah langkah, mereka bisa jatuh terpeleset. Tapi justru di saat terlemah, pertolongan datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Suatu sore, ketika Hana baru pulang dari rumah sakit, terdengar ketukan di pintu kontrakan mereka. Saat Nico membuka, ia tertegun. Di hadapannya berdiri Dina, sahabat dekat Hana semasa SMA, yang kini bekerja sebagai perawat di kota. "Hana?" Suara Dina tercekat saat melihat sahabatnya pucat, tubuh kurus karena sakit. Ia langsung memeluk Hana erat. "Aku dengar kabar kalian dari teman lama. Aku tak menyangka, setelah semua yang kau lalui, kau masih bisa tersenyum, Han." Hana menangis dalam pelukan Dina. Ternyata masih ada yang peduli, masih ada yang datang tanpa menghakimi. Dina pun mulai sering berkunjung, membantu merawat Hana, bahkan menemaninya kontrol. Kehadirannya membuat Hana merasa tak sendirian lagi. Beberapa hari kemudian, Nico bertemu Pak Wahyu, guru SMA yang dulu sering membimbingnya dalam organisasi OSIS. Tanpa sengaja mereka bertemu di kampus tempat Nico bekerja sebagai asisten riset. "Nico," Pak Wahyu menatapnya tajam tapi hangat. "Kau terlihat lelah. Ada apa denganmu, Nak?" Awalnya Nico ragu bercerita, tapi sorot mata gurunya membuatnya luluh. Ia pun menceritakan semuanya, pernikahan rahasia, penolakan keluarga, kehilangan pekerjaan, hingga sakit Hana. Pak Wahyu terdiam lama, lalu menepuk bahu Nico. "Kau lelaki yang berani memilih jalan sulit demi cinta. Itu tidak salah. Tapi ingat, Nak, keberanian juga butuh kebijaksanaan. Jangan biarkan kepahitan dunia membuatmu hilang arah. Kalau kau butuh bantuan, datanglah padaku. Jangan sungkan." Kata-kata itu bagai embun sejuk di tengah kemarau. Nico merasa ada pundak yang bisa ia sandari, meski hanya sebentar. Berkat dukungan Dina dan Pak Wahyu, perlahan suasana berubah. Hana mulai menemukan kekuatan baru. Ia berkata kepada Nico suatu malam, "Nick, aku sadar, kita tidak benar-benar sendirian. Tuhan selalu kirim orang baik di sekitar kita. Aku tidak boleh kalah." Nico menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Itu kalimat yang biasanya aku katakan padamu. Tapi sekarang, kaulah yang menguatkanku." Mereka berpelukan erat, saling memberi semangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil itu terasa hangat. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena cinta yang disertai dukungan dari orang-orang yang tulus. Malam itu, saat Hana sudah tertidur, Nico berdiri di jendela menatap bintang. Ia berbisik dalam hati, "Mungkin dunia menutup pintu besar untuk kami. Tapi Tuhan mengirim celah kecil ini, agar kami tidak benar-benar tenggelam. Dan aku akan menjaganya. Demi Hana, demi cinta kami." Suatu sore, mereka duduk berdua di teras kontrakan, ditemani teh hangat. Nico berkata lirih, "Han, mungkin kita tak bisa berharap pada kantor besar atau warisan keluarga. Tapi, bagaimana kalau kita bangun sesuatu sendiri? Kecil saja, asal milik kita." Hana terdiam, lalu tersenyum. "Apa maksudmu, Nick?" "Gorengan," jawab Nico sambil terkekeh. "Kita mulai dari yang sederhana. Orang selalu butuh makan, bukan? Kita bisa jualan di depan rumah." Awalnya Hana menatap heran, tapi kemudian ia ikut tertawa. "Baiklah,
Kalau itu jalan kita, mari kita coba. Mereka memulai usaha kecil-kecilan. Nico membuat gerobak sederhana dari kayu bekas, dicat dengan warna cerah. Hana yang dulu suka bereksperimen di dapur, mulai mencoba berbagai resep gorengan, pisang, tahu isi, tempe mendoan, hingga inovasi baru seperti risoles keju dan pisang coklat lumer. Hari-hari pertama sepi, hanya 1-2 pembeli yang mampir. Hana sempat putus asa. Nick, bagaimana kalau ini gagal? Nico menggenggam tangannya. Kalau gagal, kita coba lagi. Kita sudah terlalu sering jatuh, Han. Kita tidak boleh menyerah lagi. Waktu berlalu, gosip lama tentang mereka mulai meredup, digantikan oleh kabar lain. Gorengan unik milik pasangan muda yang ramah itu ternyata enak sekali. Anak-anak sekolah suka nongkrong di sana. Para ibu-ibu kampung mulai jadi pelanggan tetap. Gorengan kalian beda. Ya, ada rasa cinta di dalamnya, kata seorang pembeli sambil tertawa. Nico dan Hana saling pandang. Senyum mereka penuh syukur. Usaha kecil itu makin hari makin ramai. Mereka menambah menu, memperbaiki gerobak, bahkan mulai mempekerjakan 2 orang tetangga yang butuh pekerjaan. Suatu malam, setelah menutup gerobak, Nico dan Hana duduk di depan rumah sambil menikmati sisa gorengan hangat. Air mata Hana menetes karena bahagia. Ia berbisik, "Terima kasih, sudah tidak pernah menyerah padaku." Kehidupan mereka tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Dari gerobak kecil, lahirlah kebahagiaan besar. Dari cobaan, tumbuhlah kekuatan. Dan dari cinta, mereka menemukan rumah yang sejati. Di suatu senja, ketika melihat pelanggan ramai mengantre, Hana berbisik pada dirinya sendiri. Lara sudah berlalu. Kini saatnya menulis kisah bahagia.